Semandap, kembali lagi di podcast of Semandap. Bersama saya, Azahra Aura Putri yang akan menjadi host pada hari ini. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih guys, yaitu Ibu Asri Dwi Jayanti, Eskep NSMM. Boleh saya hai Bu? Hai, halo, selamat siang. Gimana nih kabar dan perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Langsung ke pertanyaan pertama saja ya Bu. Baik. Gini Bu, kan saat ini sedang marak atau viral nih Bu tentang kekerasan seksual. Nah, apakah hal tersebut adanya hanya di zaman sekarang atau sudah ada sejak dulu Bu? Oke, baik. Ibu jawab ya, pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya kekerasan seksual itu sudah ada sejak lama. Jadi kenapa sekarang marak? Karena alhamdulillahnya sekarang itu sudah ada wadahnya dan banyaknya lembaga yang memperhatikan terkait tentang kekerasan seksual, sehingganya sudah banyak anak-anak dan perempuan untuk berani melapor. Jadi sekarang terlihatnya kekerasan seksual menjadi meningkat. Jadi sebenarnya kekerasan seksual itu sudah ada sejak lama. Hanya mungkin sejak lama itu belum ada wadahnya, belum ada tempat untuk mengadu, begitu. Kalau kira-kira penyebab perempuan itu takut untuk melapor itu apa Bu? Oke, penyebab perempuan untuk takut melapor. Jadi Ibu tidak bisa sebut hanya perempuan ya, kita sebutnya di sini adalah perempuan dan anak. Kalau perempuan dan anak kenapa tidak berani melapor terkait kekerasan seksual? Salah satunya adalah satu takut. Yang jelas takut untuk berani berspeak up, untuk berbicara. Yang kedua malu. Kemudian yang ketiga ketidaktahuan, harus seperti apa nih? Kemudian memikirkan beberapa hal. Contohnya saya nanti kalau misalnya saya menjadi korban kekerasan seksual, teman-teman saya gimana? Orang tua saya bagaimana? Kemudian apakah saya setelah melapor itu benar apa enggak? Akan menjadi korban pembulian atau tidak? Jadi salah satu penyebabnya mereka tidak berani berbicara, salah satunya itu. Jadi takut, kemudian malu, dan itu tadi yang saya sampaikan. Kalau ya, penanganan dari pemerintah sendiri itu untuk kekerasan seksual kira-kira bagaimana ya Bu? Oke, penanganan kekerasan seksual oleh pemerintah, begitu ya. Pertanyaannya jadi bagus ya. Jadi sekarang di pemerintah Kabupaten Pringsewu sudah ada yang namanya UPTD PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, wadah untuk sebagai teman-teman perempuan dan adik-adik semuanya untuk mengadu terkait permasalahannya. Dan upayanya seperti apa? Dengan kita penguatan lembaga, melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, kemudian ke desa-desa atau komunitas-komunitas yang biasanya di situ ada perempuan dan anak-anak. Lalu untuk upaya pencegahan kekerasan seksual itu dari dinas itu apa ya Bu? Atau mungkin ada kayak kerjasama dengan sekolah atau program tertentu gitu Bu? Ya, dinas atau sekolah bisa melakukan sosialisasi. Misalnya dinas melakukan sosialisasi ke sekolah, tetapi kita kan keterbatasan ya untuk melakukan sosialisasi karena banyaknya sekolah. Sehingganya boleh sekolah untuk melakukan kegiatan dengan mengundang kami yang ada di dinas, begitu. Lalu Bu, kalau misalnya ada teman terdekat kita itu menjadi korban kekerasan seksual, bagaimana cara kita untuk mensupport dia gitu Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Yang pertama adalah kita tetap mendampingi si teman ya, mendampingi si korban. Mendampingi dalam artian yang positif. Memang menjadi korban kekerasan seksual itu kita memberikan supportnya itu harus dengan hati-hati. Artinya salah-salah kita memberikan support malah menjadinya kita mencari informasi. Jadi dukungan penuh ke teman dengan cara seperti apa? Kita tetap berada di sebelah teman kita, kemudian kita mencari bantuan. Mencari bantuannya seperti apa? Boleh melalui UPTD PPA atau lebih baik lagi kalau misalnya ada sekolah, ada BK, kemudian
BK itu Bimbingan bimbingan konseling. konseling ya, ada ya guru BK ya, atau dengan guru kelas kalian. Kalau memang ternyata kasus itu sudah masuk ke ranah pelecehan seksual yang yang sudah tidak bisa ditolerir lagi, artinya sudah mengancam jiwa, harus dilaporkan. Jadi teman-teman mensupport penuh korban kekerasan seksual dengan cara terus mendampingi dan memberikan hal positif. Nah, misalnya kekerasan seksual itu sampai mengakibatkan dampak fisik. Misalnya sampai ke luka, kekerasan dalam pacaran, harus dibantu untuk ke kesehatan. Nah, caranya memang yang pertama untuk si korban dengan teman kalian itu harus berani melapor. Melapornya dengan orang terdekat kalian, dengan guru kalian. Yang pertama tahu ya guru kalian, setelah itu si teman dimotivasi untuk berani berbicara kepada orang tua. Gitu. Jadi support penuh ya, Bu? Support penuh korban kekerasan seksual. Kemudian cara untuk mengatasi kekerasan seksual itu gimana, Bu? Kayak cara untuk meminimalisir dan menghindari hal tersebut supaya tidak terjadi di diri kita dan ke orang lain. Oke, yang pertama kita harus berani bicara tidak. Berani bicara tidak artinya sekarang kan fenomenanya kita tidak bisa mencegah untuk teman-teman dari orang tua bilang sudah diwanti-wanti nih bahwa kamu nggak boleh pacaran. Tapi itu kan menjadi hak penuh teman-teman untuk mengambil keputusan bahwa saya akan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Jadi berani bicara tidak ketika misalnya kalian sudah berada di situasi yang memang membahayakan kalian. Nah, kemudian tetapkan batasan. Artinya tetapkan batasan bahwa oke, kita punya hubungan, misalnya sudah punya hubungan dengan pacar, dengan teman, tetapi temannya ini meminta bukti misalnya kan, kalau kamu cinta sama aku, kalau kamu sayang aku, kamu harus melakukan ini, harus melakukan itu. Yang pertama tadi berani bicara tidak, yang kedua harus berani tegas kita untuk menetapkan batasan. Batasan saya kalau kamu pacaran sama aku, oke, batasannya begini, batasannya begitu. Itu kalian yang punya kalian punya otoritas penuh terhadap diri kalian. Kemudian kalian harus percaya insting kalian sendiri. Insting dalam artian, orang ini nggak baik sama saya. Kalian harus tahu itu. Kemudian ada lagi, jangan meninggalkan barang-barang pribadi kalian di tempat umum yang memang menurut kalian itu tidak aman. Oke, kemudian kalian cari circle yang memang positif. Circle yang positif dalam artian boleh kalian yang sekarang kan fenomenanya banyak yang namanya bermain gaming, kemudian game-game yang Roblox, ML yang memang harus mabar gitu ya. Nggak apa-apa, Ibu nggak bisa bilang nggak boleh, juga nggak papanya pun ada waktunya, dalam artian begitu. Kalau memang ternyata dalam hubungan pertemanan itu dengan kita bermain game ada pertemanan yang positif, itu tidak masalah, karena kan ada tuh yang namanya game untuk main turnamen ML gitu, ada kan ya. Nah, itu kan ada sisi positifnya. Gitu. Itu salah satunya. Yang pertama tadi apa? Tetapkan batasan, berani bicara tidak, percaya insting, circle. Gitu. Mungkin ada tambahan yang lain dari teman-teman, dan ini Ibu sampaikan ini salah satunya gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Bu. Jika ada pelaku kekerasan seksual, apakah ada sanksi atau undang-undangnya yang mengatur itu, Bu? Jika ada, apa sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tersebut? Jadi undang-undangnya yang mengatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Di situ undang-undang terkait kekerasan seksual. Ancaman hukumannya 4 tahun lebih. Beda kasus kalau misalnya pelakunya ABH, anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya korbannya anak, pelakunya adalah anak gitu. Jadi ada undang-undang sendiri untuk yang mengaturnya. Kalau misalnya korbannya anak-anak, pelakunya adalah orang tua, ada juga undang-undangnya. Itu. Jadi ancaman hukumannya bisa yang sudah terjadi, yang sudah pernah
Ibu tangani. Yang paling lama pelaku kekerasan seksual dengan ayah kandungnya, dengan orang terdekat, putusan sampai 20 tahun penjara. Oke. Bahkan keluarga sendiri bisa jadi pelaku kekerasan seksual ya? Iya, kekerasan seksual itu justru malah lebih banyak terjadi oleh orang terdekat korban. Kira-kira hal yang menyebabkan orang tersebut melakukan kekerasan seksual kepada keluarganya sendiri itu apa ya, Bu? Yang pertama, ketidakmampuan keluarga, ketidakpahaman terkait pendidikan seksual, kemudian juga faktor ekonomi, kemudian juga konsep sayang terhadap keluarga yang penerapannya beda. Contohnya misalnya gini, anak yang sudah ternyata dengan konsep keluarga yang memang sudah kurang tepat dalam artian pondasinya kurang kuat, disampaikan orang tua, mohon maaf, ibu menyebutnya, mencontohkannya ayah ya, ayah kandung memberikan pemahaman ke anak, kalau misalnya sayang sama bapak, harus mau dipeluk, harus mau dicium, harus mau menemani bapak tidur, menemani bapak mandi. Nah, konsep sayangnya beda karena pemahaman pemberian informasi ke orang tua, dari orang tua ke anak yang salah. Gitu. Dan itu ada yang terjadi seperti itu. Oke Bu, itu tadi pertanyaan terakhir dari kami. Itulah podcast kita hari ini. See you di podcast selanjutnya. Bye.